Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa semuanya. Berjumpa dengan saya, Rudi Purwanto, mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Siber Asia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan men-share diskusi contoh kasus di Siber Cafe pada mata kuliah akuntansi biaya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen Bu Pustika Yuningpuri yang telah memberikan kesempatan ini sehingga memberikan peluang khususnya terhadap saya untuk lebih memperdalam terkait beberapa studi kasus dan presentasinya. Oke, ini merupakan contoh kasus yang kita dapat, yaitu kita dihadapkan sebagai seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Cafe, yaitu sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba, yaitu pemilik kedai ini ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026 dan kita mendapatkan beberapa data penting. Di antaranya adalah harga jual rata-rata. Oke, harga jual rata-rata ini sekitar Rp30.000 per cup. Kemudian data yang kedua, kita memiliki biaya variabel per cup yaitu sebesar Rp12.000, yang diantaranya ada bahan baku, ada kemasan, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada total biaya tetap per bulan yaitu sebesar 45 juta terkait sewa tempat, ada gaji karyawan, kemudian listrik, wifi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu volume penjualan saat ini sebesar 3.000 cup per bulan. Ini merupakan data-data penting yang kita dapatkan untuk pada kesempatan diskusi kali ini. Kemudian pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnisnya di 2026, yaitu opsi A, yaitu strategi efisiensi, tentunya mengurangi biaya tetap sebesar Rp5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik. Namun biaya variabel ini menjadi naik sebesar Rp14.000 per cup karena beralih ya ke bahan organik yang lebih mahal. Ini diasumsikan harga jual tetap. Kemudian opsi B yaitu strategi ekspansi. Ini untuk meningkatkan biaya tetap sebesar Rp15 juta untuk merenovasi dan juga live musik ya. Ini lebih ke bahan promosi tentunya agar bisa kembali lebih menarik pelanggan. Ini diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Kemudian sebagai konsultan ini kita diminta untuk analisa kondisi saat ini. Yang pertama kita harus menghitung kontribusi margin per unit dan juga rasio margin kontribusi. Kemudian yang kedua, titik impas BEP dalam unit maupun rupiah. Kemudian yang ketiga adalah laba operasi saat ini. Mereka sedang rugi atau untung seperti itu ya. Kemudian kita harus dihadapkan analisis perbandingan opsinya. Dari BEP baru itu proyeksi laba untuk opsi A seperti apa. Kemudian BEP baru dan proyeksi laba untuk opsi B juga seperti apa. Dan yang terakhir, ini kita diminta untuk merekomendasikan secara manajerial berdasarkan angka-angka yang didapat, opsi mana yang harus dipilih oleh pemilik seperti itu ya. Jadi intinya endingnya kita diminta untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Oke, itu merupakan contoh kasus yang kita hadapkan pada kesempatan kali ini. Oke, jawabannya yang pertama, analisa kondisi saat ini. Oke, tadi kita ada beberapa hal-hal yang kita ketahui bersama. Yang pertama harga cup ini sebesar Rp30.000 per cup. Kemudian yang kedua ada biaya variabel per cup sebesar Rp12.000. Kemudian yang ketiga ada biaya tetap yaitu 45 juta dan yang terakhir adalah volume penjualan ini sebesar 3.000 cup. Kita ditanya beberapa poin yaitu hitung margin kontribusi per unit dan juga rasio margin kontribusi. Kemudian yang kedua titik impas baik dalam rupiah maupun unit, dan yang terakhir adalah laba operasi saat ini. Mereka sedang untung atau rugi seperti itu ya. Oke, yang pertama kita hitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi. Rumusnya yang pertama untuk margin kontribusi ini adalah harga jual dikurangi biaya variabel.
Seperti yang kita ketahui di atas bahwa harga jualnya ini sebesar 30.000 per cup. Kita masukkan ke dalam rumus harga jual 30.000 dikurangi biaya variabel per cup sebesar 12.000. Jadi kita dapatkan margin kontribusinya sebesar 18.000 per cup. Kemudian yang kedua, rasio margin kontribusi. Kita rumusnya adalah margin kontribusi dibagi harga jual. Margin kontribusinya berapa? Tadi kita dapatkan di yang pertama itu sebesar 18.000 dibagi harga jual per cup. Harga jual per cupnya adalah sebesar 30.000. Ya, kita dapatkan 0,6 atau sekitar 60% gitu ya. Jadi kontribusi per unitnya 18.000 per cup dan juga CM rasionya adalah 0,6 seperti itu. Kita dapatkan poin pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung titik impas ya. Titik impas atau BEP baik dalam rupiah maupun unit. Yang pertama tentu kita harus mengetahui beberapa poin. Yang pertama harga jual tadi sudah kita dapatkan sebesar 30.000. Kemudian biaya variabel juga sudah kita dapatkan sebesar 12.000. Yang ketiga ada biaya tetap. Nah, ini 45 juta dan yang terakhir margin kontribusi ya yang kita dapatkan di slide sebelumnya sebesar 18.000. Ini poin-poin penting yang harus kita ketahui sebelumnya. Oke. Rumus BEP ya, sama-sama kita ketahui bahwa rumus BEP dalam unit, yang pertama dalam unit dulu ya, yaitu adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Oke. Biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Biaya tetapnya berapa? Kita masukkan data-data yang kita dapatkan ke dalam rumus. Biaya tetapnya adalah 45 juta. Oke, dibagi margin kontribusi per unitnya 18.000 ya. Nah, kita dapatkan 2.500 cup. Ini adalah BEP current atau kondisi saat ini. 2.500 cup dalam unit ya. Kemudian yang kedua kita BEP dalam rupiah. Caranya adalah cukup gampang juga, yaitu BEP dalam unit dikalikan harga jual per unit. Kalau kita sudah mengetahui data-data yang ada, kita menjadi gampang karena tinggal memasukkan ke dalam rumus seperti itu ya. BEP unitnya adalah 2.500 cup dikalikan 30.000, ini merupakan harga jual per unit. Maka kita dapatkan BEP dalam rupiahnya sebesar 75 juta. Oke, untuk poin selanjutnya udah kita dapatkan. Jadi, BEP dalam unit adalah sebesar 2.500 cup. Dan yang kedua, BEP dalam rupiahnya adalah sebesar 75 juta rupiah. Artinya, si berkafe harus menjual minimal 2.500 cup atau mencapai penjualan 75 juta rupiah agar tidak rugi dan tidak untung, atau BEP atau titik impasnya lah, seperti itu ya. Oke, ini BEP kondisi saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu hitung laba operasi saat ini. Apakah sedang untung ataupun sedang rugi, seperti itu ya teman-teman. Yang pertama tentunya kita juga harus memiliki data-data penting. Ini nggak boleh terlewat. Ini data-data penting yang kita gunakan. Yang pertama ada harga jual per cup atau P, variabel P sebesar 30.000. Ada biaya variabel per cup atau V sebesar 12.000. Ada volume penjualan atau Q sebesar 3.000 cup, dan biaya tetap atau FC 45 juta. Data-data ini nanti kita substitusikan ke dalam rumus seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Total margin kontribusi yang pertama hitung total penjualan dulu. Total penjualan adalah harga jual dikalikan volume penjualan P kali Q. Kita dapatkan data-data, masukkan ke dalam rumus 30.000 dikalikan 3.000. Kita dapatkan 90 juta. Kemudian total biaya variabel yaitu biaya variabel per cup dikalikan dengan volume penjualan V kali Q, 12.000 dikalikan 3.000 jadi 36 juta. Kemudian yang ketiga ada margin kontribusi total, yaitu total penjualan dikurangi total biaya variabel. Jadi data-data yang di atas ini, data-data 2 ini kita masukkan ke sini.
Oke, yaitu 90 juta dikurangi 36 juta sebesar 54 juta. Itu merupakan variabel margin kontribusi total. Nah, yang terakhir ini adalah laba operasi. Laba operasi ini rumusnya P dikurangi V atau harga jual dikurangi variabel per kap dikalikan Q atau volume penjualan sebesar 3 dikurangi FC atau biaya tetap ya. Karena data-datanya udah kita dapatkan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 30.000 dikurangi 12.000 dikalikan 3.000 dikurangi 45 juta. Jadi totalnya adalah 54 juta dikurangi 45. Nah, laba operasi saat ini adalah sebesar 9 juta ya teman-teman. Jadi Cyber Coffee ini saat ini untung sebesar 9 juta per bulan karena hasilnya positif. Sebenarnya perusahaan berada di titik impas dan menghasilkan seperti itu ya. Ini merupakan laba operasi saat ini. Clear sedang untung sebenarnya. Oke, kita masuk ke soal 2 yaitu perbandingan proyeksi di mana kita tadi ada 2 opsi ya, opsi A dan opsi B. Opsi A yang pertama opsi A biaya baru ini berubah dikurangi 5 juta artinya sekarang kita dapatkan biaya tetapnya menjadi 40 juta. Biaya variabel 14.000, harga jual tetap dan volumenya menjadi 3.000. Oke, kita substitusikan ke dalam rumus margin kontribusi atau MC yaitu P dikurangi V. P-nya harga jualnya 30.000 dikurangi 14.000 dapatkan 16.000. Kemudian BEP unit opsi A, ini opsi barunya yaitu FC dibagi dengan MC. FC itu apa? FC adalah biaya tetap baru yaitu 40 juta dan MC itu apa? MC itu adalah tadi ya di rumus yang pertama sebesar 16.000. Jadi kita tinggal masukkan dan bagi seperti itu didapatkan 2.500 cup. Ini BEP baru untuk opsi A seperti itu. Kemudian BEP rupiahnya 2.500 dikalikan 30.000 yaitu menjadi 75 juta. Dan proyeksi laba A ini kita masukkan juga ke dalam rumus MC kali Q. MC itu tadi ya margin kontribusi dikalikan Q, asumsinya tetap 3.000 dikurangi FC. FC-nya tadi berubah 5 juta rupiah menjadi 40 juta. Totalnya adalah 48 juta dikurangi 40 juta menjadi 8 juta. Itu untuk opsi A ya teman-teman. Jadi opsi A ini masih untung, tapi untungnya berkurang menjadi 8 juta seperti itu. Kemudian opsi B. Opsi B biaya tetap nambah 15 juta menjadi 60 juta. Kemudian variabel tetap menjadi 12.000, harga jual tetap menjadi 30 dan volumenya naik. Ini poin penting juga ya teman-teman. Naik 40%. Artinya apa? Naik 40% kita kalikan dari 100 ya, jangan terkait. Jadi 40% ini nambah dari yang awalnya 100 menjadi 140 gitu. Jadi kita kalikan 1,4. Jadi volume baru ini 3.000 dikalikan 1,4 menjadi 4.200 cup. Ini juga data-data penting yang kita butuhkan sebelum masuk ke dalam rumus-rumus di bawah. Oke, kita masuk ke rumus ya. Dari data-data ini kita masukkan ke rumus. Untuk opsi B, MC-nya adalah P dikurangi V. P-nya berapa? P-nya 30.000, V-nya berapa? 12.000. Jadi kita masukkan, kita dapatkan MC-nya atau margin kontribusinya sebesar 18.000. Kemudian BEP unitnya untuk opsi B ini FC dibagi MC, FC-nya berapa? 60 juta dibagi MC-nya tadi 18.000 ya teman-teman. Jadi kita dapatkan sebesar 333 cup seperti itu. 3.333 cup. Kemudian BEP dalam rupiahnya ini BEP unit dikalikan harga jual tetap ya. Jadi ini dikalikan ya estimasi plus minusnya 100 juta atau 90 sekian gitu ya. Ya 100 juta lah kita genapkan. Dan yang terakhir adalah proyeksi labanya. Proyeksi labanya MC kali Q dikurangi FC. MC-nya berapa? MC-nya adalah 18.000 dikalikan Q adalah 4.200 tadi
dan dikurangi biaya tetapnya 60 juta. Jadi 75.600.000 dikurangi 60 juta. Hasilnya yang proyeksi laba opsi B sebesar 15.600.000. Jadi ini cukup jauh ya dibandingkan dengan opsi A, teman-teman. Yang terakhir rekomendasi. Yang terakhir yang poin 3 ini kita rekomendasi real berdasarkan angka yang didapat, opsi mana yang harus dimilih oleh pemilik, gitu ya. Kita ringkas perbandingannya seperti ini nih, secara umum lah. Saat ini 2.500, labanya 9 juta. Kalau opsi A, BEP-nya sama 2.500, tapi labanya 8 juta. Kalau opsi B, totalnya harus lebih tinggi memang secara BEP unitnya, dan juga keuntungan laba bersihnya juga lebih tinggi. Ini secara ringkas ya. Analisis manajerial, oke, opsi A atau efisiensi, laba turun menjadi 8 juta, tidak ada pertumbuhan volume, strategi defensif atau bertahan, dan yang terakhir resiko juga rendah. Ini untuk efisiensi bagus ya opsi A ya, cocok di pasar yang sedang melemah atau daya beli turun. Ini sebenarnya bagus nih untuk kondisi di yang sekarang, tapi cocoknya untuk ketika sedang lemah atau turun. Efisiensi, namanya efisiensi kan ketika lagi turun gitu, biasanya tuh. Dan strategi B atau opsi ekspansi, laba naik signifikan menjadi 15 juta, 6. Menaikkan profitnya hampir 73% ya dibanding kondisi saat ini. Ketiga merupakan operating leverage, dan terakhir adalah meningkatkan experience dan positioning brand. Ini strateginya cukup agresif ya, karena tadi ada menambahkan musik dan lain sebagainya. Rekomendasinya secara final dan pemilik sebaiknya memilih opsi B untuk ekspansi dengan catatan target kenaikan 40% ini realistis. Ini didukung riset pasar gitu ya. Yang kedua, kapasitas operasional mampu melayani 44.200. Jangan sampai kita udah segala macam ternyata kapasitas operasional itu mampunya cuma 2.500. Nah, ini juga menjadi pertimbangan lain. Yang terakhir, renovasi dalam diintegrasikan dengan promosi digital, jadi agar lebih tersampaikan gitu ya. Jadi promosi-promosi yang kita lakukan itu tersampaikan oleh teman-teman customer seperti itu. Alasannya ya jelas, karena memberikan laba tinggi, memberikan pertumbuhan bisnis, dan juga meningkatkan daya saing. Oke, kira-kira itu ya poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.